Indonesia ini memiliki tiga kementerian. Ada Kementerian Masyarakat Kreatif, di sana ada madrasah film, madrasah komik, madrasah dan seterusnya lah banyak ya. Kemudian ada Kementerian Pendidikan Kreatif, itu adalah Hayat School. Dan yang ketiga itu ada Kementerian Budaya Kreatif. Ya, di sana ada Laskar Kreativitas dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini saya ingin menjelaskan terkait dengan Kementerian Pendidikan Kreatif, lebih spesifik yaitu adalah Hayat School gitu ya. Jadi Hayat School ini memang seperti opening yang tadi saya sampaikan di awal, diambil dari surat Al-Mulk ayat 2. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, gitu redaksi asli dari Al-Qur'annya. Jadi siapa yang paling baik amalnya. Sehingga slogan tagline dari Hayat School adalah belajar hidup yang baik gitu ya. Nah, Hayat School sendiri kita ambil dari secara etimologi dari dua bahasa, yaitu yang pertama hayat secara etimologi dari bahasa Arab, yaitu hayatun, artinya adalah kehidupan, singkatnya gitu ya. Kemudian school itu secara etimologi dari bahasa Inggris, artinya adalah sekolah. Jadi singkatnya sebenarnya Hayat School itu sekolah kehidupan, gitulah kurang lebih. Nah, kenapa seperti itu? Karena kami begitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setiap anak itu spesial, begitu istimewa, dan punya peran yang khusus di muka bumi ini. Boleh jadi ayah bunda punya anak 7, 11, tapi masing-masing punya peran yang berbeda. Maka di Hayat School ini adalah kurikulumnya benar kita asbabun nuzul adanya Hayat School gitu ya. Jadi kebanyakan sekolah ini kamu kemudian ikut kurikulum, pokoknya nggak peduli anak potensinya apa, pokoknya mereka diseragamkan kayak telur asin gitu. Maka di Hayat School ini adalah mereka kita gali betul ya potensi yang dimilikinya, kemudian sebenarnya peran khas di buminya itu seperti apa. Maka ayah bunda sekalian, nanti barangkali ini perlu dicek nanti di Hayat School itu, perlu saya ingatkan nanti yang penting nanti adalah proses awal, starting point-nya. Jadi pas observasi awal, anak ini nanti ada anak minta kita wawancara, kemudian orang tua juga terpisah wawancara, ayah dengan bundanya itu kita, karena ini banyak terjadi. Jadi anak bundanya pengen dia jadi dokter, bapaknya pengen jadi tukang parkir misal gitu ya. Sehingga harapannya adalah nanti bisa sinkron gitu ya. Sehingga kita akan integrasikan dengan potensi anak itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu, Bunda. Halo, suaranya jelas ini Kak Rizky? Jelas, aman Pak Syahril. Oh iya, saya udah 20 paragraf, soalnya itu khawatirnya nggak terdengar dengan baik. Oke, baik. Saya rasa gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat menyimak, selamat menikmati yang dibangun di Hayat School. Sekali lagi adalah bagaimana kita begitu memahami bahwa perbedaan itu bukan untuk saling membenci dan mencaci, tapi saling melengkapi dan memberi arti. Jadi sekolah sendiri adalah miniatur kehidupan, sehingga anak-anak belajar benar-benar saling menghargai dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian begitu juga dengan, maka kita nyebutnya juga bukan guru, itu fasilitator. Jadi memfasilitasi mereka untuk menemukan dirinya, potensi terbaiknya, dan jauh daripada itu adalah kebermanfaatan di muka bumi. Baik, terima kasih. Barangkali sekali lagi saya ucapkan selamat menikmati hari ini, lebih ke mungkin sharing ya, barangkali nanti bersama Ibu Kepala Suku dan nanti ada fasilitator dan lain-lain. Ada apapun, mangga silahkan ditanyakan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan sekali lagi terima kasih yang luar biasa buat ayah bunda sekalian. Saya ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, pada hari Ahad ini ya kita bisa bersilaturahim via Zoom. Memang kita coba mengadakan sesi open mind, open heart ini pertama karena adaptasi yang sangat cepat dengan perubahan di masa pandemi ini. Ya, kita masih beradaptasi ya dengan teknologi baru ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk ayah bunda sekalian. Ini banyak dari daerah ya, banyak dari luar kota Bandung. Dan yang rekor itu justru dari planet Bekasi ternyata ya, luar biasa. Kita apresiasi untuk ayah bunda di Bekasi. Kenapa sesi open mind, open heart ini kemudian kita bawa ke aplikasi Zoom? Karena memang kita beradaptasi, kita mencoba beradaptasi dengan kondisi di mana semua orang, semua lingkungan harus berubah gitu. Harus berubah. Akhirnya sesi open mind, open heart ini kita coba via online yang sebelumnya sebetulnya selalu kita adakan offline di lingkungan Hayat School, di lingkungan belajar Hayat School. Nah, dengan perubahan ini sebetulnya mungkin hanya pergeseran saja. Artinya pergeseran yang tadinya biasanya bertemu, kemudian sekarang online, mungkin menjangkau lebih banyak orang dan lebih banyak daerah. Apa sebetulnya tujuan dan harapannya? Memang mungkin banyak teman-teman yang bertanya, yang ingin tahu apa sih sebetulnya Hayat School, gimana sih cara belajarnya, terus sekolah seperti apakah yang dibangun di Hayat School gitu. Mungkin ada yang kepo, mungkin ada yang ingin tahu, mungkin ada yang juga ingin ke Hayat School tapi terkendala jarak dan waktu dan segala macam, akhirnya mungkin hanya bisa melihat aktivitas via media sosial. Nah, salah satu berkah di pandemi ini sebetulnya mungkin adalah kita Hayat School bertransformasi menjadi salah satu lembaga yang mencoba menjadi mitra pembelajaran para orang tua secara online. Dan ini memang perubahan yang sebetulnya harus merubah konsep penyampaiannya gitu ya, konsep penyampaiannya. Bicara tentang new normal, sebetulnya Hayat School sendiri, kami sendiri, new normal itu sudah berlangsung selama 5 tahun. New normal dalam artian apa? New normal dalam artian kami melepaskan sekat-sekat gaya belajar formal, kami keluar dari kondisi teori-teori belajar, dan kami benar-benar mencoba mengaplikasikan apa itu makna belajar, apa itu makna bertumbuh, apa itu makna ditempa secara mental, secara emosional, secara sosial untuk membangun kesadaran gitu. Dan dalam 5 tahun ini sepertinya agenda new normal kami mendapat peluang ketika ada pandemi ini, karena akhirnya semua konsep pembelajaran harus berubah gitu. Nah, berubahnya ini kan sebetulnya tidak bisa serta-merta, tapi harus ada adaptasi, ada proses panjang. Proses panjang ini bukan proses setahun 2 tahun, tapi proses dari merubah pemikiran, merubah perasaan. Makanya judul untuk open session ini kami menyebutnya open mind, open heart. Jadi kita membuka pikiran, membuka juga hati. Karena kita ingin lepas dari konsep bahwa sekolah itu tempat cleansingnya anak. Orang tua.
ingin kita bangun. Yang ingin kita bangun adalah mengembalikan kemerdekaan belajar, mengembalikan kedaulatan pendidikan kepada ayah bunda, dan sekolah itu adalah partner, mitra gitu ya. Jadi artinya bukan yang utama. Ketikapun tidak ada sekolah, bukan berarti pendidikan berakhir. Ketika pun yang luar biasa kerennya itu ada, bukan berarti ayah bunda keren untuk menjadi pendidik gitu. Itu konsep awalnya. Nah, sedikit flashback, Hayat School ini dengan new normalnya mulai di 2014 itu memang menurut saya perjalanan yang cukup sangat spiritualis buat saya pribadi dan buat orang tua yang sudah ada di kelas reguler. Jadi jatuh bangun Hayat School ini kalau kami melihat lebih karena bukan dari sisi konsep dan visi misinya. Insya Allah dari segi visi misi sudah sangat solid, core value juga sudah sangat solid. Di kurikulum itu justru sesuatu yang bisa sangat fleksibel sebetulnya, bukan sesuatu yang kaku. Jadi kurikulum itu adalah teknik pelaksanaan pembelajaran, bukan satu-satunya pedoman, tapi yang menjadi pedoman itu adalah visi misi dan core value-nya gitu. Nah, kami ingin membawa pemikiran ini kepada setiap keluarga, setiap rumah, bahwa domain pendidikan itu sejatinya ada di ayah dan bunda, sejatinya ada di setiap keluarga. Sehingga yang harus dibangun itu adalah bagaimana mendesain konsep pendidikan rumah gitu. Ayah bunda menentukan visi misi keluarga, kemudian menurunkan menjadi core value. Dalam pelaksanaannya, dalam kurikulumnya itu bisa bermitra dengan formal, dengan non formal, ataupun bisa homeschooling gitu. Jadi bukan dalam konsep kolonial ya, di mana kita mencari sekolah, kita menyerahkan seluruh visi misi dan konsep pendidikan dan konsep kurikulum kepada sekolah, kita ngikut, kemudian sekolah menawarkan konsep belajar yang wow, dengan tagline-nya misalnya mendidik siswa berprestasi, berakhlak dan segala macam, tapi kemudian di tengah jalan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya hal-hal itu mencederai esensi dari belajar gitu. Dan ini sebetulnya untuk pihak lembaga pendidikan, pihak pengelola lembaga pendidikan. Kenapa? Karena artinya kurikulum yang ada di sekolah itu belum bisa menjawab tantangan dadakan seperti kondisi ini. Kondisi pandemi, nanti kondisi gempa bumi, mungkin tsunami, kemudian banjir, gunung meletus. Kurikulum belajar belum bisa menjawab bagaimana siswa menjadi siswa yang sigap. Kalau dalam konsep belajarnya, konsep Ustadz Adriano Rusfi itu adalah agile education, pendidikan yang sigap. Nah, pendidikan yang sigap itu yang seperti apa? Yang akarnya jelas, tapi kemudian penerapannya itu sangat fleksibel dengan kondisi dan situasi. Ini yang belum benar-benar kita bedah sama-sama gitu. Nah, insya Allah 5 tahun terakhir ini kami sudah mencoba menerapkan, walaupun istilah agile itu kemudian dipopulerkan sekarang, tapi kami melihat ada sinergi, ada benang merah antara konsep agile education dengan apa yang sudah kami lakukan selama ini di Hayat School. Bagaimana kami mendorong para siswa untuk keluar dari zona nyaman, kemudian kami mendorong para ayah ibu kembali mengambil peran dan percaya diri dengan perannya sebagai ayah bunda, dan kemudian sekolah itu adalah mitra di mana siswa datang itu tidak sekedar duduk manis membaca, menulis dalam konsep belajar yang sempit, tapi sebetulnya siswa hadir datang ke sekolah itu masuk ke lingkungan battlefield atau
atau zona perang, di mana di sana setiap value dari setiap keluarga itu akan beradaptasi, akan dibenturkan gitu. Nah, di situ sebetulnya yang ingin kita rubah, bagaimana konsep pendidikan itu secara kurikulum bisa sangat-sangat adaptable dengan kondisi dan situasi. Jangan sampai dengan kondisi pandemi ini, 3 bulan kemarin kita sudah sangat chaos, pembelajaran, kemudian siswa mau tidak mau dialihkan menjadi daring, tapi di sisi lain orang tua juga sangat bingung, sangat sangat kecewa karena akhirnya anak-anak sangat terpengaruhi oleh media ya, media gadget. Terus kemudian keluhan-keluhan orang tua adalah anak terpapar gadget lebih lama, tapi di sisi lain juga harus belajar. Hal-hal seperti ini sebetulnya tidak perlu terjadi ketika konsep pendidikan itu jelas. Dan itu dimulai di mana? Dimulai dari rumah, kemudian sekolah itu tidak lagi menjadi lembaga pendidikan yang didasari oleh korporasi gitu. Nah, bagaimana bentuk lembaga pendidikan itu seharusnya? Lembaga pendidikan itu kalau dalam konsep school itu adalah mengisi waktu luang sebetulnya gitu. Jadi artinya ketika pun tadi pilihannya adalah orang tua sudah punya konsep, mau bermitra atau tidak dengan lembaga formal atau non formal ataupun homeschooling sekalian, itu tidak menjadi kendala gitu. Itu yang ingin kita kembalikan lagi kepada hitahnya kepada para orang tua. Nah, mudah-mudahan 6 bulan ke depan ini akan menjadi penerapan atau internalisasi dari wake up call bahwa ayo kita kembali mengambil peran penting tentang pendidikan. Ini ada di tangan siapa? Bukan hanya di tangan lembaga, tapi justru ada di tangan orang tua masing-masing gitu. Nah, kemudian bermitralah dengan lembaga pendidikan yang memang progresif, yang memang tahu kebutuhan, yang memang bisa memberikan kurikulum atau tantangan-tantangan yang membuat anak-anak sigap. Dengan fasilitator yang sigap, dengan orang tua yang sigap juga gitu. Harapannya apapun nanti yang terjadi di masa depan anak-anak kita tidak khawatir dengan lingkungannya, tapi kita siapkan anak-anak yang siap menghadapi lingkungan yang seperti apapun gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian bagaimana Hayat School sendiri memulai konsep agile education ini. Kalau kami bedah. Jadi kemarin itu sepekan yang lalu kami baru mengadakan kelulusan angkatan kedua, officially ya, angkatan kedua. Jadi memang legalitas Hayat School itu baru kami proses di tahun 2018. Setelah proses panjang dari 2016. Jadi perjalanan untuk mendapatkan legalitas itu 2 tahun ya, 2 tahun dengan dipingpong lah, atau harus ke lembaga mana gitu ya, ke divisi mana, ke departemen mana. Akhirnya alhamdulillah di 2018 legalitas Hayat School sudah kami peroleh, sudah terdaftar di dinas di bawah pendidikan non formal gitu. Jadi secara legal formal sudah ada, NPSN-nya sudah ada. Ketika nanti ayah bunda bergabung di Hayat School, itu tidak perlu khawatir nanti siswanya tidak mendapatkan kesempatan untuk ujian kesetaraan atau mendapatkan ijazah kesetaraan. Insya Allah itu sudah include. Nah, kebetulan sepekan kemarin di hari Sabtu kami mengadakan wisuda dengan siswa yang memang tidak banyak ya. Di kami itu ada 12 siswa yang lulus dari SD sampai SMA. Nah, di sana kita coba sharing dengan orang tua yang memang sudah menitipkan, sudah bermitra dengan Hayat School. Dan luar biasanya feedback yang kami dapat dari para orang tua itu adalah
ternyata dengan kondisi pandemi ini, siswa Hayat School bisa sangat-sangat bisa beradaptasi dengan kondisi apapun, dengan model belajar seperti apapun gitu. Mau online, mau project based, mau problem based, itu kami lakukan dengan online, walaupun memang optimalisasinya tidak sampai 100% ketika bertemu, tapi kami melihat efektivitas dari mentalitas yang sudah kami tanamkan itu terasa sekali selama pandemi gitu. Itu feedback yang kami dapat dari para orang tua, dan alhamdulillah itu menjadi salah satu momentum buat kami untuk menguatkan bahwa insya Allah konsep ini akan sangat-sangat pas untuk disiarkan lebih luas lagi, sehingga siapapun bisa mencoba menerapkan minimal untuk kalangan rumah gitu, seperti itu ya. Oke, dari sana memang banyak sekali permintaan pada saya, pada lembaga, gimana kalau Hayat School bikin kelas online? Gimana kalau Hayat School mengakomodir teman-teman di luar siswa yang reguler? Sebetulnya tidak ada kendala secara legal formal, karena pendidikan non formal itu lebih fleksibel, lebih dinamis dalam mengaplikasikan pembelajaran, sebetulnya begitu ya. Tapi memang sejauh ini sebetulnya yang yayasan yakini bahwa ketika kita berinteraksi langsung nih, siswa dengan fasilitator berinteraksi langsung, kami bisa mensibogohi anak-anak, mencelupi anak-anak dengan value-value kehidupan, dengan value-value mental, dengan value-value emosional, dengan value-value sosial. Itu yang lebih terasa. Nah, bagaimana ketika konsep ini kita bawa ke online? Sebetulnya mungkin untuk anak-anak Hayat School reguler itu adalah satu bentuk trial bahwa sejauh mana efektivitas pembelajaran yang kemarin. Sejauh ini, alhamdulillah kami melihat 70-80% efektivitasnya berjalan, anak-anak tetap bisa memenuhi indikator-indikator pencapaian emosional sosial. Kalaupun ada misalnya siswa yang dari menggunakan gadget, sebetulnya itu domainnya bukan lagi domain sekolah, tapi itu sudah domain bagaimana penerapan aturan atau kesepakatan yang terjadi di rumah sebetulnya gitu. Nah, untuk penerapan 3 bulan kemarin memang kita coba ada yang namanya form evaluasi personal, terus kemudian form kemandirian personal sosial di rumah, mendorong para siswa berkontribusi di rumah masing-masing sebagai anggota keluarga. Nah, inilah yang mungkin masuknya dalam konsep agile education-nya gitu. Nah, bagaimana kemudian konsep ini kami coba bawa ke online dan melihat ekspektasi teman-teman di luar sana begitu besar. Sebetulnya saya mencoba mengadopsi, saya mencoba meneladani bagaimana Rasulullah bermuamalah ya, kalau kita menyebut ini adalah bagian dari muamalah. Saya akan menyajikan fakta bahwa efektivitas pembelajaran online itu tidak akan seoptimal efektivitas pembelajaran offline. Jadi bukan berarti saya ingin menurunkan ekspektasi orang tua, tapi jangan sampai over ekspektasi. Karena memang apa yang kami lakukan dan pencapaian-capaian yang didapat ketika belajar reguler itu langsung menjadi fakta empiris buat kami. Tapi ketika itu online dan kami belum benar-benar mengenal setiap siswa, itu tentu ada capaian yang berbeda. Nah, mari kita sama-sama membuka hati dan pikiran bahwa ekspektasi ini harus kita samakan persepsinya. Jangan sampai misalnya ayah bunda yang ingin bergabung dengan Hayat School, ingin menjadi keluarga Hayat School dengan konsep online atau fleksi, memiliki ekspektasi bahwa capaian siswa, capaian konsep belajar seperti siswa reguler. Jelas berbeda, gitu ya. Jelas berbeda, dan inilah hal yang memang harus kita sama-sama sadari gitu.
Sama ketika saya mewawancarai orang tua reguler, saya selalu mengungkapkan bahwa Hayat School ini non formal. Jadi fokusnya bukan pada nilai akademik seperti di formal. Nah, di sini saja sebetulnya sudah salah satu level nilai akademik itu akan langsung tergugurkan sendiri ketika mengetahui bahwa Hayat School ini non formal. Di sana sendiri sebetulnya sudah ada seleksi dari value keluarga. Nah, begitupun ketika kami membawa ini ke konsep online dan fleksi, kami ingin membuka sama-sama membuka konsep, membuka persepsi bahwa jangan sampai persepsi yang terbangun adalah capaiannya akan seperti siswa reguler gitu. Tapi value-value itu akan kami deliver kepada orang tua, ya. Jadi pendampingannya kemana? Pendampingannya kepada orang tua, kemudian nanti siswa pun akan mendapatkan pendampingan, tapi tidak seintens dengan siswa reguler, gitu ya. Itu yang pertama tentang konsep online ini. Jadi mari kembalikan lagi giroh atau azam bahwa pembelajaran pendidikan itu sejatinya adalah kedaulatan ayah bunda di rumah. Ketika pun bermitra atau tidak, itu bukan menjadi hal yang sangat-sangat mengganggu, karena keluarga yang berdaya itu, keluarga yang agile itu adalah keluarga yang sigap dengan konsep belajar yang sudah jelas, gitu ya. Nah, kemudian nanti ketika nanti ayah bunda bergabung, itu akan selalu kami wawancara bagaimana desain edukasi yang mau dibangun di rumah. Nanti akan kita minta observasi orang tua terkait siswa. Apa harapan ayah bunda? Apa yang sudah dilakukan ayah bunda di rumah? Dan ini selalu kita lakukan bahkan untuk semua siswa reguler, apalagi untuk online. Ini akan kami perhatikan sekali karena di sana nanti justru yang akan menjadi pelaksana itu betul-betul orang tua dan siswa di rumah. Gitu. Kami memberikan modul, memberikan pendampingan, tapi tentu tidak akan seoptimal ketika pendampingan itu diberikan langsung. Jadi, pendampingan yang akan dibangun, kemitraan yang akan dibangun, kami mendamping atau mengguide ayah bunda, kami membantu memetakan desain pembelajaran yang sudah dibangun di rumah, dari mulai yang paling dasar yaitu visi misi keluarga, harapan keluarga, kebermanfaatan apa yang ingin dibangun. Dari sana kemudian diturunkan menjadi core value atau nilai-nilai inti keluarga itu tentang apa. Itu ya. Dari nilai inti itu kemudian kita akan turunkan lagi menjadi kurikulum belajarnya seperti apa. Apa yang bisa dipenuhi oleh Hayat School, oleh fasilitator Hayat School, yang bisa di-guide oleh fasilitator Hayat School, dan apa yang harus dipenuhi oleh orang tua. Dan kapan sebetulnya siswa diberikan kesempatan atau keleluasaan atau kepercayaan untuk menggali sendiri gaya belajarnya. Nah, di sini mungkin yang namanya fitrah belajar ya, kita berikan porsi terbesar gitu. Nah, dari sana kata kuncinya adalah kemitraan ini. Ketika orang tua bermitra dengan sekolah, dengan Hayat School, itu bahwa siswa terdaftar di Hayat School dan siswa mendapatkan hak berupa nomor induk siswa gitu. Jadi kemitraan yang dibangun adalah untuk memang siswa yang keluarga yang memutuskan untuk menempuh jalur pendidikan non formal. Bagaimana kalau misalnya saya mau tetap di formal tapi ingin belajarnya di Hayat School? Kami akan pastikan apakah itu hanya keinginan orang tua atau memang keinginan dari siswa juga. Karena tetap akan ada beban secara mental kepada siswa, akan ada tanggung jawab, akan ada tantangan ini. Jadi jangan sampai ingin semua dilahap, ingin semua dimasukkan ke dalam konsep diri anak. Padahal mungkin belum tentu seperti itu. Di konsep belajar siswa nanti dengan orang tua, kita akan coba
kita akan coba bantu untuk memetakan kira-kira kurikulum mana dulu yang akan menjadi titik fokusnya orang tua. Apakah kurikulum emosi, bonding, attachment antara orang tua dengan siswa, ataukah misalnya tentang kemandirian, gitu ya. Nanti dari Hayat School itu akan membantu dari segi pengembangan raport, kemudian persiapan untuk mendapatkan legalitas ijazah, gitu. Nah, bagaimana untuk bergabung? Apakah boleh ketika nanti akan ujian, misalnya? Sejauh ini memang ada aturan-aturan yang terus diperbaharui oleh Dinas Pendidikan bahwa ketika seorang siswa atau seorang anak ingin belajar mandiri atau homeschooling, dia tetap harus terdaftar di sekolah, di sebuah lembaga non formal, kalau memang itu bentuknya tidak ingin reguler dan seperti formal gitu ya. Kenapa aturannya seperti itu? Jadi aturan ini memang kami melihat bahwa pemerintah ingin mendata jumlah siswa dan hak yang mereka yang harus dipenuhi oleh pemerintah terkait untuk mendapatkan ijazah. Tapi jika value keluarganya bahwa ingin menjadi keluarga wirausahawan, ingin jadi bisnis dan tidak memerlukan ijazah, tidak perlu bergabung dengan lembaga non formal untuk mendapatkan ijazah, gitu ya. Jadi itu perbedaan yang signifikan antara kerjasama antara homeschooling antara keluarga dengan lembaga non formal, terdaftar mulai dari usia sekolah, misalnya usia 7 tahun, itu terdaftar di kelas 1. Kemudian reporting atau rapot itu diterbitkan oleh lembaga, memang tidak diterbitkan oleh orang. Nah, itulah mungkin sinergi antara antara keluarga dengan sekolah non formal. Begitu ya. Terus kemudian bagaimana untuk siswa pindahan? Kalau untuk siswa pindahan nanti akan diminta rapot, kemudian diminta surat pindah. Itu untuk menjadi bukti empirik recording pembelajaran siswa. Sehingga data itu akan menjadi dasar untuk nanti menerbitkan raport dan mendapatkan ijazah. Itu terkait tentang legalitas, kemudian siswa dan mekanisme untuk mendapatkan ijazah nanti di akhir. Kemudian mungkin ada pertanyaan lainnya terkait ijazah paket. Apakah itu sama dengan ijazah sekolah formal? Jadi gini, dari judulnya itu adalah ijazah kesetaraan. Artinya sebetulnya dari nilainya setara, ya, tidak ada perbedaan. Ketika pun nanti misalnya mau melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, itu sebetulnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah mau ke swasta mau ke negeri. Siswa kami pun 2 tahun yang lalu itu sudah ada yang tembus di perguruan tinggi negeri, sudah ada di perguruan tinggi swasta. Gitu. Jadi sebetulnya tidak ada masalah ketika nanti ingin melanjutkan perkuliahan di perguruan tinggi. Terus bagaimana dengan ijazah itu ketika siswa mau melanjutkan ke luar negeri? Nah, yang sudah kami alami itu ada siswa SMP di Hayat School ingin melanjutkan SMA di luar negeri. Bisa, alhamdulillah bisa. Artinya secara legalitas tidak ada masalah dengan ijazah tersebut, gitu ya. Mau dari paket melanjutkan ke luar negeri itu sudah legal dan bisa melanjutkan, gitu. Dan sekarang student itu sudah sign in di salah satu SMA di Malaysia, gitu ya. Jadi terkait legalitas sudah tidak ada masalah, tapi memang wajib didaftarkan, baiknya didaftarkan sejak awal di usia 7 tahun,
usia belajar gitu. Kenapa wajib seperti itu? Karena di aturan pemerintah itu ketika siswa selama ini belajar di rumah, tidak ada recording atau tidak ada raport, kemudian ingin melanjutkan sesuai dengan usianya, bukan sesuai dengan kelasnya, sebetulnya itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Artinya tidak boleh itu karena tidak ada raport yang diterbitkan. Dan itu sebetulnya memang aturan yang akan mengikat lembaga. Jangan sampai menjadi lembaga yang abal-abal ya. Kami pun tidak sekedar mematuhi peraturan, tapi ingin juga mencari keberkahan sebetulnya. Dan mari kita sama-sama menggarisbawahi poin penting ini. Kita tidak cheating, kita tidak curang untuk membuat mengakali sebuah peraturan gitu. Jadi untuk aturan-aturan terkait perpindahan atau terkait pembelajaran itu kita harapkan poinnya bukan tentang aturan itu bisa diutak-atik, tapi bagaimana kebaikan atau keberkahan atau halal dan thayyibnya gitu ya, seperti itu. Nah itu. Oke, pembelajaran online, ini kita memang mencoba mekanismenya, nanti akan ada seorang pemandu atau wali kelas lah ya, wali kelas yang akan mendampingi siswa belajar di rumah. Sekali lagi, tidak akan seintens yang reguler, tapi itu akan ada bentuknya kelas. Kelas bisa jadi jadwalnya Senin, Rabu, Jumat, atau Senin, Selasa, Rabu, dengan jam yang sudah disepakati. Jadi tetap ada kesepakatan antara siswa dengan fasilitator, sehingga ketika ada pembelajaran itu tetap ada pendampingan, bukan sekedar minta dikasih tugas, nyerahin tugas gitu ya. Tetap akan ada monitoring, akan ada obrolan, diskusi, belajar, dan segala macam. Tapi memang intens juga kita akan minta orang tua untuk mendampingi. Jadi nanti akan dipisahkan siswa di kelas kecil, yaitu kelas 4 ke bawah, dengan siswa yang sudah bisa mandiri, kelas 5 ke atas. Gitu. Nah, di sana sebetulnya proporsi pendampingan orang tua itu akan sangat mempengaruhi efek pelajaran. Mungkin siswa kelas 5 ke atas sudah bisa diberikan wewenang atau kepercayaan mengelola pembelajaran sendiri. Siswa yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 untuk menerjemahkan maksud dari fasilitator, membantu moodnya anak, mengingatkan anak, membuat anak merasa secure, itu penting sekali gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian apa yang menjadi daya tarik Hayat School selama ini? Sejauh ini saya melihat bahwa daya tarik Hayat School adalah di ciri khas pembelajarannya, seperti kelas Akil Bali, kelas feminitas maskulinitas, kelas desain art, kemudian ada kelas motivasi inspirasi, ada kelas blogging. Nah, bagaimana kelas-kelas ini nanti dalam pendampingan online? Dalam pendampingan online, teknisnya akan tetap ada, tapi tadi tidak seintens atau tidak jadwalnya tidak seperti sekolah reguler. Ketika pun nanti ingin ada pertemuan, itu kita sediakan hari Sabtu atau Minggu. Ya, ada hari Sabtu atau Minggu, jadwal di mana siswa bisa tatap muka dengan fasilitator. Nanti kita akan buat kesepakatan kelas apa yang akan didahulukan. Apakah akan mengikuti kelas maskulinitas feminitas misalnya, apakah akan mengikuti kelas Akil Bali, apakah akan mengikuti kelas motivasi inspirasi, atau misalnya dalam pertemuan di Sabtu atau Minggu itu, hari Sabtu atau hari Minggu itu, nanti akan dimix. Mungkin minggu ini tentang feminitas maskulinitas. Pekan depan mungkin tentang Akil Bali. Nanti pekan berikutnya tentang inspirasi dan motivasi. Nah, kelas-kelas itu memang akan bentuknya seperti klub. Dan harapannya memang tetap ada, karena ini juga
untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Dinas Pendidikan. Walaupun siswanya belajar online, tetap diharapkan ada tatap muka dalam 1 pekan atau 1 bulan gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada siswa di Bekasi yang menginduk ke Hayat School online, kita lihat nanti di Bekasi itu ada berapa orang. Misalnya ada 5 orang. Oke, berarti rombongan belajar, rombel siswa di Bekasi itu akan kumpul setiap hari Sabtu, Minggu ketiga misalnya. Nah, di sana sebetulnya tadi untuk memenuhi peraturan-peraturan yang sudah diberikan dari Dinas Pendidikan gitu ya. Jadi artinya kita tidak menyalahi karena memang itu ada pembelajaran online juga ada, tatap muka juga ada, sehingga syarat-syarat pembelajaran itu tetap terpenuhi. Begitu terkait pembelajaran online. Kemudian ada satu platform lagi yaitu Flexi. Nah, di Flexi ini sebetulnya domain pendampingan benar-benar ada di orang tua. 90% ada di orang tua. Jadi kenapa kami membuat platform ini? Karena begini, ada juga orang tua yang kami ingin benar-benar murni mencelupi anak ya dengan value-nya keluarga, tapi juga ingin terdaftar di lembaga. Jadi tidak akan ikut kelas online-nya, hanya benar-benar pendampingan dari orang tua. Oke, itu kita coba akomodir karena kami melihat bahwa pandemi ini menjadi tantangan untuk semua lembaga agar lebih progresif dan bisa mengakomodir kebutuhan orang tua gitu. Di dunia yang sangat-sangat cepat perubahannya ini ya, hal-hal yang sifatnya teknis sebetulnya harus bisa sangat kita berikan ruang. Tapi hal-hal yang sifatnya dasar itu adalah hal yang tidak berubah gitu. Tentang apa? Tentang value, tentang visi misi, tentang nilai-nilai kehidupan. Nah, harapannya kita fokus pada value, bukan hanya pada teknisnya, ya. Kalau di sekolah formal hal-hal seperti seragam, seperti kelengkapan belajar itu kan seolah-olah menjadi hal yang sangat-sangat urgen, padahal bukan itu inti belajar gitu. Nah, kita ingin mengembalikan lagi konsep itu. Dan salah satunya melahirkan platform Flexi. Nah, di Flexi pun tetap sama, tetap diusahakan ada tatap muka, tapi memang tidak ada pendampingan online dari fasilitator. Pendampingannya yang dilakukan adalah dari lembaga kepada orang tua. Jadi orang tua konsultasi, orang tua memberikan evaluasi kepada Hayat School setiap bulan, juga mendapatkan materi-materi belajar. Ada nanti materi-materi belajar akademik yang bisa diakses di website sedang kami siapkan, dan itu memang terbuka gitu ya, terbuka. Untuk modul-modul seperti modul-modul kelas feminitas, maskulinitas itu akan diberikan ketika memang sudah masuk menjadi bagian dari keluarga Hayat School gitu. Itu mungkin ya terkait konsep belajar. Jadi saya mix aja antara visi misi kemudian konsep belajar online Flexi. Oke, selanjutnya mungkin terkait kegiatan. Nah, di sana akan ada banyak kegiatan juga, dan ini memang enaknya sih bisa dibahas di grup ya, untuk nanti bagaimana konsep pembelajarannya itu ketika harus online. Nah, tinggal tadi persyaratan itu sangat urgen untuk dipenuhi karena itu memang ketetapan dan ketentuan yang sudah baku, dan itu sebetulnya bukan untuk mempersulit tapi lebih ke memberikan rekam jejak pembelajaran si siswa kemana. Kemudian hasil akhir pembelajaran di Hayat School bukan sekedar ijazah, tapi kita akan juga dampingi siswa membuat portofolio. Makanya dalam konsep belajar Hayat School itu akan lebih banyak project based dan problem based, ya. Project based dan problem based. Project based itu seperti apa? Project based itu bentuknya nanti
challenge atau tantangan-tantangan dalam belajar yang memang kita buat. Misalnya gini, di materi akil balik nih yang saya kembangkan. Nanti siswa akan belajar membuat kilas balik perjalanan hidupnya lewat foto atau cerita dari mulai usia lahir sampai usia 10 tahun, misalnya awal akil balik. Lewat apa? Nanti akan wawancara dengan orang tua, dengan ibu ketika melahirkan seperti apa, dengan ayah ketika mendampingi bermain seperti apa, sehingga siswa punya track record dirinya gitu. Itu masuknya apa? Masuknya project base gitu. Kalau problem base gimana? Problem base itu nanti kita akan lihat kira-kira yang menjadi masalah di keluarga apa. Misalnya konflik dalam bermain atau konflik antara kakak adik. Nah, kita akan kasih challenge. Kira-kira dengan masalah itu solusi apa yang akan dibuat oleh keluarga tersebut. Maka itu akan dijadikan project. Atau misalnya perhatian keluarga terhadap sampah, terhadap lingkungan. Ada masalah sampah di lingkungan. Nah, itu bisa menjadi problem base-nya keluarga, nanti akan menjadi solusi seperti apa. Di bulan Desember itu nanti akan ada namanya High Art Festival, festival karya seluruh keluarga Hayat School. Yang kami terapkan itu yang kami terapkan itu di kelas TK sampai kelas 4 SD, setiap proyek siswa itu masuknya family project. Jadi untuk menampilkan satu karya itu adalah kerjasama antara satu anggota keluarga. Di proyeknya kelas 5 sampai SMA itu sudah personal project, ya. Karena untuk mengamati, mengobservasi, mengcapture kira-kira minat atau kecenderungan setiap anak itu kalau di dalam proyek itu di apa? Apakah dia tipenya yang nge-guide misalnya? Ayah, udah kita bikin ini aja. Banyak ide tapi eksekusinya susah. Atau misalnya idenya tidak terlalu bagus, tapi terampil secara motorik untuk menuntaskan proyeknya. Nah, itu akan kita bantu untuk mengamati kecenderungan siswa di setiap proyek itu kecenderungan siswa di setiap proyek itu akan menunjukkan minat dan bakat siswa itu sendiri. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perjumpaan kita semua dengan saya. Di sini saya akan membicarakan tentang pengalaman saya sesuai dengan tema ya, open mind, open heart. Saya akan membicarakan apa yang ada di dalam pikiran saya dan akan mengungkapkan apa yang berada di dalam hati saya. Mujhe bulungame apni hatse. Saya akan mengutarakan apa yang ada dalam isi hati. Saya adalah fasilitator Hayat School, mengajar di Tara SMP, yaitu materi sosial, dan SMU, sama dengan sosial. Saya juga memegang kelas SD, kelas 4, sudah setahun ini saya pegang, dan alhamdulillah, walaupun di Corona, COVID, anak-anak tetap lancar dalam menjalani aktivitas kegiatan belajar mereka. Kemudian, saya juga turut mendampingi anak-anak dalam mengaji, berenang, panah, kegiatan memasak, hiking, naik gunung, turun lagi, outing juga ke tempat-tempat yang mengedukasi mereka, belajar survive, bagaimana bisa bertahan hidup, mengajari juga cara mereka menulis, belajar, dan menggali potensi. Yang di kelas yang saya pegang, saya pun
mengamati pola belajar anak di kelas, di antaranya ketika mereka sedang belajar sains, sport, olahraga, archery, memanah, kegiatan-kegiatan outdoor lainnya yang tidak dipegang oleh saya pun turut mengikut sertakan diri saya sendiri supaya saya dapat belajar dan dapat bergabung serta merasakan apa yang mereka rasakan. Itulah penghantar dari saya sebagai fasilitator. Selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah manfaat dan kenapa saya bisa di Hayat sampai sekarang. Nah, di Hayat School ini saya bisa belajar sepanjang waktu yang saya suka, yang saya mau, dan terasa sekali manfaatnya juga langit. Mohon maaf, ini saya untuk pertama kalinya ya memegang gadget secara Zoom online, karena sebelumnya saya tidak memegang ini. Kayak mohon maaf, ini untuk pertama kalinya, jadi mohon maaf bila ada kesalahan teknis, salah bahasa atau salah kata. Oke, Kak Dik-Dik. Banyak inspirasi datang setelah menjadi fasilitator. Jadi saya jadi fasilitator itu sudah setahun pas ya. Nanti mungkin lusa udah setahun karena masuknya Juli tanggal 1. Saya bisa lebih percaya diri lagi, saya bisa lebih fokus diri lagi, dan saya pun bisa menginspirasi anak-anak yang saya bimbing. Tentunya yang ada di kelas 4, SMP, dan SMU. Tahukah kamu, saya sering bilang gitu ke anak-anak, malu itu hanya terdapat pada orang lain ketika saya mengajarkan malu. Kalaulah diri ini tidak menanggapi komentar orang lain, yang akan malu adalah orang yang mengolok-olok kita. Dari pelajaran ini, saya pun berharap kepada mereka supaya dapat lebih percaya diri lagi menghadapi segala situasi ketika kamu ingin bertahan dalam lingkungan apapun. Selanjutnya adalah kita ada waktu 10 menit lagi ya sampai jam 3. Selanjutnya bagaimana menemukan diri, bagaimana melihat pengalaman yang berharga. Ternyata diriku dan teman-teman lainnya tidak tersesat. Ketika ada remaja dianggap tersesat, itu bukan tersesat. Kami sedang dalam masa ekspresi dan eksplorasi. Ingin terlihat, ingin mencoba dalam segala hal aktivitas yang kami lakukan. Kami sedang memilih jalur kami. Karena itulah fitrah kami adalah mencari kebenaran. Seseorang yang benar-benar mencari kebenaran, tidak disertai dengan keserakahan, maka ia akan menemukan jalan kebenaran. Disinilah tempat saya benar-benar menemukan jalan kebenaran, karena disinilah saya tidak lagi menemukan tekanan yang ada pada dunia yang lain. Man is nothing else but what he makes of himself. Karena manusia itu bukanlah apa-apa, tapi manusia itulah sendiri yang dapat menjadikannya apa-apa. Nah, jelaskan, jadi setiap apa yang kita inginkan, maka itulah kita. Kitalah yang menjadikan diri kita sendiri. Kitalah yang memaknai diri kita sendiri. Bukan orang lain yang memaknai diri kita, bukan pula orang lain yang mengharuskan kita harus itu, tidak. Tapi kitalah yang mempunyai keputusan, kitalah yang mempunyai kehendak. Itulah rasa berharga yang ada pada diri. Biarkan kami menikmati sama itu, selama tidak menimbulkan bencana. Selama kami masih menghargai orang lain. Biarkan pikiran-pikiran kami terbebas, tidak terkekang. Biarkan diri ini kreatif, dan biarkan diri ini terbang bebas. Selanjutnya, pemaknaan dari setiap kata yang selalu datang kapanpun. Semenjak saya belajar dan bergabung bersama Hayat School di pertengahan malam,
tiba-tiba ada muncul suatu kata, definisi. Saat itu juga aku tulis apa yang datang inspirasi pada malam itu, malam yang sunyi. Nah, pembahasan yang saya terima, inspirasi yang saya terima dari inspirasi yang datang ke diri saya itu adalah tentang pahlawan. Bunyinya seperti ini. Jangan takut kalah kalian, bahwa kalian bukan pecundang. Orang pecundang adalah mereka yang mencari jalur keselamatan di dunia tanpa mengikuti aturan. Hero, pahlawan adalah orang yang berusaha. Kenapa hewan jika melakukan kesalahan tidak dihukum? Kenapa hewan jika mencuri, misalnya kucing, tidak ada hukuman yang khusus bagi kucing? Nah, karena mereka tidak memiliki potensi baik atau buruk. Mereka hanya mencuri demi mempertahankan hidupnya saja. Tetapi manusia, apakah manusia bisa bertahan hidup tanpa dengan mencuri? Manusia itu punya pilihan, bisa mencuri atau tidak. Itulah nilai yang ada pada manusia. Mereka melakukan sesuatunya atas akal mereka, bukan atas instingnya. Tapi manusia akan kutipan yang saya catat dari awal lockdown sampai sekarang. Catatan-catatan ini terkumpul sebanyak 30 halaman dan yang tadi saya bacakan hanya 5 halaman saja. Sedangkan sisanya akan saya bacakan jika nanti ada kesempatan di lain waktu. Mengenai Hayat School, di sini saya pun berperan sebagai pengajar sosial bagi anak-anak setara SMP dan SMU. Mereka seringkali kebingungan melihat realita yang ada di kehidupan mereka. Nah, kegelisahan-kegelisahan yang mereka tanyakan tentunya PR bagi saya, dan saya pun harus dapat menghantarkan mereka kepada pemahaman-pemahaman yang tidak pemahaman yang tidak tercemari oleh dunia luar. Nah, itu yang saya berikan kepada mereka. Dan selanjutnya, terakhir dari saya, 2 menit lagi, saya mengajarkan dan kita belajar sama-sama bagaimana supaya kita bisa survive di segala kondisi dan situasi. Walaupun sedang pandemi, apakah manusia itu adalah selalu menjadi, dia selalu belajar atas segala kondisi yang ada pada dirinya. Jika manusia tidak bertahan dan beradaptasi pada lingkungan yang datang pada dirinya, dan maka ia pun akan musnah. Manusia yang bertahan hidup adalah dia yang mampu beradaptasi atas segala kondisi dan dapat belajar dari segala situasi. Itulah yang dapat saya sampaikan dari penggalan yang saya terima. Terima kasih kepada Kak Rizky, Bunda Sri, dan Pak Syahril atas kesempatan yang diberikan.